Berkabar kali ini datangnya dari Atta Halilintar dan sejumlah publik figur lainnya dilaporkan karena diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan robot trading net 89. Bang, gimana Bang? Hasil laporannya Bang? Sudah diterima. Ya, tadi kita ke SPKT ya, karena tadi kita dari pagi kena malam-malam kena proses mematikan dan lain-lain. Ya, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Kita melakukan laporan polisi dengan nomor STTL garing 389 garing 10 Romawi garing 2022 Baris Krim Mabes Polri. Nah, yang melapor adalah saya, Muhammad Arifin, pekerjaan advokat pada tanggal 26 Oktober 2022. Terlapor di sini adalah Andreas Adrianto selaku Komisaris Utama PT Cipta Aset Digital dan PT Indonesia Digital Exchange dan kawan-kawan. Jadi ada 134 orang, maka disingkat dan kawan-kawan. Nah, setelah itu sesuai dengan laporan polisi nomor LPB 01-0614/10 Romawi 2022 SPKT Baris Krim tanggal 26 Oktober 2022 terkait dengan dugaan pasalnya, pasal 106 junto pasal 24 dan pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan juga pasal 374, 372 KUHP pidana, kemudian pasal 3, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kemudian yang dilaporkan ya itu. Gimana? Yang dilaporkan siapa Bang? Yang dilaporkan komisaris ya, komisaris PT Cipta Aset Digital dan PT Indonesia Digital Exchange dan kawan-kawan. Tadi di awal kawan-kawan siapa Bang? Figurnya jadi apa laporannya diterima nggak? Ya itu salah satu dari kawan-kawan, karena harus ada 134 orang, termasuk public figure 5 orang itu. Siapa aja Bang? Mungkin Indonesia. 5 orang itu tadi siapa ya? 5 orang itu siapa aja Bang? Ya 5 orang itu salah satunya kita Kevin Apelio, keyboard dari keyboard dari Ben Viara, kemudian Adi Perkasa, drummernya Benidi, Mario Teguh, motivator, kemudian ada Atta Halilintar, Hakim Malik. Ada 5 public figure yang diduga. Perannya sebagai apa Bang? Mereka Bang? Dia biasanya Bang, atau Bang Kalau dalam laporan perannya kalau Atta Halilintar sama Hakim Malik, dia diduga kena pasal 5 TPPU karena menerima aliran dana dari tindak pidana kejahatan. Tadi pasal 5 itu jelas disebut patut menduga. Artinya dengan harga banana yang tali ikat kepala itu 2,2 M, apakah itu hasil kejahatan atau tidak? Maka dari itu maka diduga dia kena pasal 5 tidaknya pencucian uang, itu pasal yang pasif ya. Sama juga dengan si Hakim Malik, dia menerima 700 juta dari menjual sepeda contoh. Maka itu yang kita lakukan. Kemudian terkait Mario Teguh, dia jelas adalah founder ya, founder terkait dengan grup Billion Group ya. Kemudian dia leader juga. Kemudian si Kevin, dia juga salah satu yang mempromosikan terkait dengan endorse, karena di Zoom meeting dia terlibat dalam hal itu. Kemudian yang terakhir si Adi Perkasa, dia jelas juga dia adalah salah satu leader di net 89 dan ada di Instagramnya pun dia post itu. Nah, maka dari itu mereka yang terlibat ini kita minta untuk hadir untuk mengklarifikasi ke Mabes Polri terkait dengan dugaan mereka terlibat net 89. Karena atas mereka yang menjadi promotor ataupun menjadi endorse itu bisa menarik para korban untuk ikut serta. Kemudian kepada Atta Halilintar kemudian Hakim Malik, mereka harus hadir ke Mabes Polri untuk menjelaskan aliran terkait dengan menerima uang 2,2 M sama 700 juta itu. Kalaupun mereka ingin menyerahkan, kita berharap mereka menyerahkan itu. Kalau tidak, bisa dikenakan pasal 5 maksimal 5 tahun penjara. Maka itu harapan kita untuk proaktif. Dari penyidik sendiri kapan rencananya mau manggil? 14 hari kerja ya, nanti 14 hari kerja setelah proses ini. Setelah itu kita dimintai keterangan, kemudian setelah itu mereka dipanggil. Tapi harapan kita para yang terlapor ini, public figure dan kawan-kawan, sebelum polisi panggil lebih baik mereka proaktif untuk hadir
untuk menunjuk itikat baik mereka untuk klarifikasi terkait dengan dugaan aliran yang mereka terima. Itu ya. Bang, terkait dengan Atta bang, terkait dengan Atta dan satu lagi tadi yang apa? Kaki Malik itu kan ada transaksi artinya ya, baik jual beli maupun tadi secara lelang gitu. Kalau gambar-gambarnya ada, itu kan serah uang cash ya, ada uang cash. Kalau Kaki Malik itu 307 juta, itu uang cash ya, karena dia bilang ini adalah lelang ya. Tapi kan di pasal 5 itu jelas menerima transfer, menerima hibah, meskipun itu untuk amal ibadah. Kalau seandainya itu uang sumbernya hasil kejahatan, dia wajib untuk mengembalikan. Kalau tidak dikenakan pasal 5 ancaman 5 tahun gitu ya. Artinya sumber duitnya ya bang ya? Iya, sumber uangnya. Dia nggak bisa berdalih, oh saya nggak tahu. Tapi kan di pasal 5 itu patut menduga, mengetahui atau patut menduga. Jadi ketika orang membeli barang dengan harga di luar nalar, kita harus berpikir positif, apakah ini uang betul atau tidak. Bisa saja pencucian uang. Jadi nggak ada alasan saya nggak tahu, kemudian siapa orang ini dan lain-lain. Apalagi orang itu dia baru kenal. Maka itu kita laporkan supaya dia ada etikat baik, kooperatif untuk hadir menyerahkan uang itu. Kalau tidak, kita minta kepada Mabes untuk terapkan pasal 5 terkait dengan ancaman 5 tahun. Atau juga sama bang? Dari kuasa hukum ada rencana mau ketemu bang atau menghubungi? Ya, kita sudah mencoba untuk menghubungi mereka terkait dengan manajemennya. Ya, kita juga sudah mencoba mensurati, tapi kita belum mendapat tanggapan. Yang mudah-mudahan setelah dari ini ada tanggapan dari mereka untuk klarifikasi ke kita. Biar nanti ada istilah tabayun yang untuk klarifikasi terkait dengan keterlibatan mereka. Kabaran tentu bukan ke kita, tapi ke publik dan juga ke Mabes Polri. Kita hanya mewakili kuasa dari 230 orang. Berharap minta keadilan itu sehingga hak-hak korban selama ini bisa dikembalikan ke tim. Bang, terkait dengan penegasan aja bang, hari ini laporannya sendiri tujuannya untuk apa? Apakah dananya balik atau seperti apa sih bang? Ya, barang tentu pertama kita dananya balik ya, karena di pasal 94 KUHP pidana hukum acara pidana itu artinya ada penggabungan ganti rugi ya. Jadi bisa kawan-kawan penyidik bisa mengenalkan pasal itu bekerjasama dengan kawan-kawan jaksa. Nanti pada saat kawan-kawan jaksa untuk menerapkan membuat surat dakwaan itu bisa diselipkan. Kemudian bisa untuk bantuan dari kawan-kawan FPSK terkait dengan hak restitusi ya, hak ganti rugi. Itu akan kita lakukan. Maka setelah ini mungkin Senin nanti kita akan datang ke FPSK membuat laporan juga terkait dengan ganti rugi terkait dengan restitusi. Bang, dari 230 orang itu berapa total bang? 28 M. 28 miliar. Iya. Jadi Bang, kalau duit sudah dikembalikan, apakah proses akan tetap berjalan atau akan seperti apa bang? Ya, terkait dengan proses lagi-lagi dugaan public figure ini kan pasal 5 itu kan pasif ya. Beda dengan TPPU pasal 3, itu bisa dikenakan pada ownernya. Tapi kalau yang public figure ini pasif, dia pasal 5. Nah, pasal 5 ini ketika dia sudah mengembalikan uang itu bisa dikembalikan. Beda dengan tipikor ya, peristiwa pidananya nggak hilang. Tapi ini kan bukan tipikor penipuan dan penggelapan. Jadi jatuhnya ke sana, maka kalau dia ada tidak baik mengembalikan uang itu, maka pidananya tidak bisa diterapkan. Tapi kalau seandainya dia tidak mau mengembalikan, maka bisa dikenakan. Beda dengan tipikor, meskipun dia kembalikan tetap peristiwa pidananya nggak hilang. Ancamannya berapa lama sih? 5 tahun. Maksimal 5 tahun. bang, ini pidana bang ya? Disebutkan bang ya, apa sih kayak April sama mereka itu adalah leader. Nah, bisa sudah kita dipertegas mereka itu yang mengetuai dari grup di bawah net 89 itu atau seperti apa bang, dan berapa jumlah anggotanya bang? Ya, jadi kan dia dari founder ya. Founder turun ke CEO founder, kemudian turun ke exchanger. Yang exchanger itu yang menerima uang itu. Kemudian leader. Nah, leader ini kan dia di bawahnya ada Kopes dan segala macam. Ini ada grup Brilliant Group, itu foundernya si Mario Teguh. Kemudian ada grup apa itu? Ada yang berita Sugi itu foundernya si Reza Patep yang ngasih uang ke Kaki Malik sama si Arman. Nah, itu yang terkait di
bawah-bawah. Maka mereka pasti punya peran, ini kan terkait dengan skema Ponzi ya. Jadi makin banyak di bawah yang makin banyak. Berarti artinya malah begini yang membuat marketing supaya Ya, itu jelas di video YouTube sudah kita download, kemudian video YouTube, Instagram sudah kita masuk ke CDR, itu sudah kita serahkan sebagai bukti elektronik ya, termasuk dengan gambar-gambar di medsos seperti Adi Perkasa kan ada gambar di Instagram dia begini ya, dan dia adalah leader Topes. Nah, dia sudah kita laporkan bukti terkait dengan gambar itu. artinya juga termasuk yang mendesain Drop Billion ini supaya berjalan sebagaimana mestinya, Bang. Ya, itu nanti CEO-nya yang mendesain dan yang mendesain founder. Itu kan ada orang-orang di atas, itu semua kita laporkan ada 134 orang. Makanya dibilang dan kawan-kawan, karena kalau ditulis Ada dugaan public figure yang lain nggak sebenarnya? dugaan yang lain itu ada. Contoh kayak Indro Warkop ya, dia mengadakan podcast, kemudian yang diwawancaranya ada Reza Paten, kemudian dia ngobrol terkait dengan itu. Kemudian ada juga sih siapa yang ada yang Orang di Santuri juga begitu. Tapi memang dugaan itu kecil karena kita tidak tahu pada saat dia di podcast itu apakah dia menerima uang atau tidak dari yang dia wawancara. Maka kita tidak melaporkan dia karena itu sangat istilah pasalnya sangat tipis bisa dikenakan. Tapi ke arah situ ada. Makanya kita berharap bukan 5 orang ini aja, tapi yang lain berharap itu bisa kooperatif. Karena kalau dari sini mungkin akan timbul dari kalau ada bukti-bukti baru yang kita dapat dari kawan-kawan bisa kita sampaikan menjadi laporan lanjutan. Oke, tapi contohnya seperti Indro Warkop, katanya kan pasalnya sangat tipis ya, jadi akhirnya tidak bisa dilaporkan gitu. Nanti apa mungkin kelanjutan untuk yang terduga ini? Yang terduga maksudnya? Yang diduga ini, yang diduga seperti Indro Warkop nanti? Ya, maka itu kita belum tahu. Pada saat Indro Warkop mengajak founder Net89 untuk interview terkait dengan seputaran robot trading, kita kan tidak tahu apakah Indro Warkop menerima uang atau tidak. Kalau Atta Halilintar jelas, kalau Taki Malik jelas. Kalau itu kan tidak tahu di belakang apakah hanya sekedar dia undang kemudian prokes. Tapi kan kalau seandainya dia mendapat keuntungan dari trading YouTube, nah itu kita nggak bisa hitung, karena itu bukan bagian dari kejahatan. Kalau trading YouTube kan sumbernya bukan dari Net89 tapi dari aplikasi, maka kita tidak melaporkan dia. Tapi jika ada bukti yang lain terkait keterlibatan itu, maka kita pasti akan menjadi laporan lanjutan, karena bagaimanapun juga ya semua orang sama di hadapan hukum. Oke, thank you. Ya.